Media sumber pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media informasi pembelajaran. Kali ini saya akan mencoba sharing dalam menjelaskan apa itu penugasan berbasis proyek yang tentunya terkait dengan metode pembelajaran, yaitu PBL atau PJBL. Bagaimana cara menyusun pelaporan hasil penugasan berbasis proyek tersebut, dan juga bagaimana pula apa kerangka format dan juga pelaporannya. Oleh karena itu, tonton dan perhatikan dengan sesama tanpa skip dalam video ini. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan media informasi pembelajaran. Kali ini kita akan mencoba sharing untuk menjelaskan tentang bagaimana langkah menyusun laporan dari hasil penugasan berbasis proyek, atau biasanya ini dikenal dengan istilah PBP ya. Nah, tentunya para peserta didik khususnya dalam menyusun laporan hasil penugasan berbasis proyek ini tentunya melalui pembelajaran berbasis proyek atau yang dikenal dengan PBL atau PJBL ya, Project Based Learning. Nah, tentunya kita sudah mengetahui bahwa PBP itu ya, atau penugasan berbasis proyek atau dengan metodenya PBL, Project Based Learning, kita sudah sama-sama memahami itu salah satu bentuk atau salah satu contoh penilaian ya, bukan contoh, item ya, item penilaian dalam kurikulum 2013, dan tentunya nanti di dalam kurikulum paradigma baru atau kurikulum 2002 ya, ataupun kurikulum prototipe itu tentang PBL ini, metode pembelajaran berbasis proyek ya, itu akan dikembangkan ya. Oleh karena itu para peserta didik juga barangkali Bapak Ibu guru ya, itu tentunya harus sangat memahami tentang apa itu metode PBL, dan juga bagaimana nanti para peserta didik menyusun sebuah pelaporan dari hasil penugasan berbasis proyek. Baiklah, kita akan jelaskan dulu barangkali tentang pengertian dari PBL atau PJBL. Nah, ini sebenarnya sudah mengetahui ya tentang apa itu PBL atau PJBL. Ini merupakan sebuah metode pembelajaran ya, yang tentunya menggunakan proyek atau kegiatan itu sebagai medianya. Peserta didik itu melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, bahkan sintesis juga ya, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Ini yang diharapkan di dalam metode pembelajaran PBL atau PJBL ya. Berikutnya juga ya, proyek ini kan merupakan suatu tugas yang memang cukup kompleks ya, karena memang berdasarkan tema yang cukup menantang, juga melibatkan siswa dalam mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan atau kegiatan investigasi atau penyelidikan. Kemudian juga memberikan kesempatan itu kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan, itu dalam menghasilkan suatu produk. Ini menurut pendapat Thomas ya, dan juga Michelson itu tahun 1999. Berikutnya juga ya, tentunya proyek ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ini menurut scholar ya, ada 3 jenis proyek nih berdasarkan sifat dan urutan kegiatan. Yang pertama ini ada proyek yang sifatnya terstruktur. Tentunya ini diatur oleh guru dalam hal topik ya, topiknya apa ya, kemudian bahannya apa, metodologinya apa, dan juga presentasinya nanti bagaimana.
Kemudian jenis yang kedua itu ada proyek yang tidak terstruktur. Ini artinya ya didefinisikan atau direncanakan oleh siswa itu sendiri ya. Nah, itu tidak terstruktur. Kemudian yang ketiga ini ada proyek semi terstruktur. Ini campuran ya dari proyek terstruktur dan proyek tidak struktur. Jadi diatur sebagian oleh guru dan juga oleh siswa. Jadi seperti nanti SMA Negeri 1 Singaparna barangkali akan mengadakan penugasan berbasis proyek. Itu nanti para peserta didik bagaimana cara menyusun sebuah pelaporannya dari hasil penugasan berbasis proyek tersebut. Tentunya harus memahami dulu ya tentang pengertian apa itu penugasan berbasis proyek dari dasarnya dari metode pembelajaran PBL atau berbasis proyek ya, based learning tadi ya, di project based learning. Kemudian target yang harus dicapai pada PBL ini apa? Itu penekanannya terutama pada aktivitas siswa. Jadi ini dituntut siswa untuk selalu memiliki aktivitas yang lebih ya, dan nantinya akan menghasilkan suatu produk tentunya ya. Akan menghasilkan suatu produk dan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman yang nyata ya. Nah, produk yang dimaksud itu biasanya kan berupa barang atau jasa ya, kemudian juga dalam bentuk desain, juga bisa dalam bentuk skema, karya tulis ya, kemudian karya seni, karya teknologi atau prakarya ya. Nah, kemudian juga dan lain-lainnya. Jadi melalui penerapan pelajaran berbasis proyek ini siswa tentu akan memiliki pengalaman ya dalam belajar, bahkan dalam bekerja, dalam menyelidiki atau membuat suatu proyek tentunya. Para peserta didik ya tetap semangat terus dalam belajar. Nah, kemudian juga ada manfaatnya nih ya, tentunya banyak sekali manfaatnya ya, yang terutama siswa itu dituntut lebih aktif sehingga dapat memberikan pengalaman langsung serta menuntut pembelajaran tidak terbatas hanya sebagai pengetahuan belaka. Nah ini tentu ya. Kemudian juga pembelajaran berbasis proyek ini bisa juga merupakan investigasi atau penyelidikan ya. Jadi misalkan nanti peserta didik yang kebetulan misalkan penugasannya ke daerah Bandung misalkan ya, atau ke daerah Yogyakarta atau dan lain sekitarnya lah ya, melalui misalkan apa itu namanya rihlah ilmiah ya, apa itu namanya karya wisata, apa itu namanya study tour, field trip, atau yang sekarang namanya penugasan berbasis proyek PBP, yaitu tentu para peserta didik ada yang melaksanakan investigasi ataupun penelitian di tempat-tempat tertentu yang memang sudah ditentukan oleh para pembimbingnya ya. Nah, kemudian juga manfaat yang lain tentu ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten ya atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Nah, ini yang terpenting ya, kolaborasi. Jadi artinya kita selalu bekerja sama dalam artian supaya penugasan itu tidak terlalu memberatkan kepada kita. Karena intinya pada kurikulum paradigma baru nanti juga itu bersifat pembelajaran kolaboratif ya antar mata pelajaran. Jadi artinya bisa dibagi oleh satu mata pelajaran misalkan ya, tapi bisa melibatkan beberapa mata pelajaran yang di dalamnya tentu tergantung dari materi yang diberikan ya. Nah, kemudian juga manfaat yang lain ini bisa mendorong peserta didik ya, ini mudah-mudahan bisa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi ya, sangat penting ya. Jadi dalam suatu kelompok, dalam suatu organisasi, komunikasi sangat penting. Berikutnya juga meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelola sumber ya, jelas itu ya. Kemudian memberikan pengalaman para peserta didik dalam pembelajaran praktik dalam mengorganisasi suatu proyeknya ini ya, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan ya, bahkan nanti pada pembiayaannya berapa. Nah seperti itu peserta didik akan mengalami secara langsung, dan juga bisa menyediakan pengalaman belajar melihat peserta didik itu secara kompleks dan
dirancang ya untuk berkembang sesuai dunia nyata. Nah, baiklah para peserta didik semuanya dan para pemirsa, Bapak Ibu guru yang saya banggakan ya. Untuk penilaian proyek ini kan sudah jelas ya, bahwa penilaian proyek ini itu pada dasarnya kan berdasarkan kurikulum 2013 kalau yang lalu ya, termasuk itu pada penilaian keterampilan salah satunya ya. Nah, ini tentunya yang diharapkan pada pembelajaran berbasis proyek ini penilaiannya itu harus menyeluruh ya, terutama menyangkut juga atau melibatkan juga pada penilaian sikap, sosial, spiritual ya, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Ini yang diharapkan adalah penilaian berbasis proyek ya, atau dengan metode nanti penugasan berbasis proyek. Kemudian para peserta didik yang saya banggakan ya, kita lihat ini untuk rangka format pelaporan ya, biasanya nah ini ya, nah ini nanti supaya ada kesamaan dalam memberikan pelaporan ya, para peserta didik dari hasil penugasan berbasis proyek ya, tergantung nanti tugasnya apa ya, kemudian lokasinya apa yang ditugaskan. Nah, ini biasanya format pelaporannya untuk rangka pelaporannya seperti ini. Pertama ada cover pelaporan ya, gitu ya. Ini jelas ya, nanti akan diberikan contohnya seperti apa. Kemudian ada judul dan juga identitas. Kemudian ini juga ada lembar persetujuan atau lembar pengesahan ya. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi ya. Kemudian juga ada bab 1 pendahuluan, itu berisi tentang apa saja. Nah, ini nanti akan para pemirsa dan para peserta didik juga bisa saya sediakan di deskripsi untuk mendownload materi ini ya. Jadi nanti akan bisa kalian download di deskripsi, sudah disediakan itu bagaimana untuk rangka atau sistematika penulisan dari pelaporan penugasan berbasis proyek tersebut. Ada pendahuluan, perangkat teori, kemudian juga ada metode penugasan proyeknya, kemudian pembahasan penugasan, sampai dengan bab 5 ada penutup ya, kesimpulan, daftar pusaka dan lampiran-lampiran kalau ada nanti. Apa yang dilampirkan ya nanti seperti foto, mungkin bisa berbentuk video dan sebagainya ya. Nah, baiklah ya, kita bahas satu persatu. Ini di dalam bab 1 ya, mungkin nanti untuk cover tidak jadi masalah ya. Nah, akan diberikan contohnya, covernya mungkin seperti ini contoh ya. Nah, ini covernya. Nanti juga ini akan kalian bisa download dari file pelaporan ini. Ini pelaporan project based learning. Ini misalkan yang sebagai contoh ya. Ini melalui kegiatan penugasan berbasis proyek, misalnya investigasi atau penyelidikan di Forest Orchid ya, Lembang, Bandung misalkan. Ini khusus untuk SD 1,5 karena ya. Ini biasanya seperti ini, cukup ya. Ini disusun untuk memenuhi apa ya, kemudian juga disusun oleh ya, karena itu dalam proyek ini itu dilaksanakan secara kelompok ya. Misalkan ini nama siswanya, kemudian juga kelasnya ya. Ini identitas ya. Kemudian juga nanti kan ada kata pengantar dan sebagainya, bla bla bla. Ini hanya sebagai contoh. Nah, ini ya. Nah, ini mengapa harus seperti ini ya? Nah, memang pemerintah sangat cerdas juga ya. Dalam artian kita tidak tertinggal dengan negara-negara yang lain ya, dalam hal juga untuk kurikulumnya. Makanya dalam kurikulum paradigma baru itu akan dikembangkan yang namanya pembelajaran berbasis proyek ya, biasanya melalui penugasan berbasis proyek yang tentunya itu cara memberikan pelaporannya bagaimana siswa. Nah, ini dipersiapkan untuk siswa itu bisa membuat pelaporan dengan menggunakan metode ilmiah ya, yang akan kita jelaskan ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada pendahuluan, latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa,
kemudian tujuan penugasan atau penelitiannya apa, kemudian manfaatnya juga apa, gitu. Kan seperti itu ya. Kemudian ya kita akan jelaskan seperti tadi di dalam pendahuluan itu biasanya kan ada latar belakang masalah ya. Nah biasanya ini diuraikan nih, uraian singkat ya, jelas dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoretik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab atau diangkat ya, atau kita gunakan nanti dalam penugasan ya, melalui kegiatan penelitian atau penugasan. Kemudian juga ada rumusan masalah. Nah ini biasanya pertanyaan yang sangat kritis atau suatu argumentasi ya, yang fleksibel, yang diambil intinya dari pernyataan umum, dari masalah penelitian atau penugasan melalui tadi investigasi atau penyelidikan di suatu tempat ya. Bagaimana ini tercantum dalam latar belakang masalah. Jadi rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian ya, atau penyelidikan atau penugasan tadi gitu ya. Itu. Jadi selalu ada masalahnya apa ya. Kemudian tujuan penugasan atau penelitian ini juga tentunya harus diuraikan ya. Di uraian singkat yang jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penugasan tersebut gitu ya. Kemudian juga manfaatnya apa? Ini tentunya secara teoritis ya, para peserta didik harus bisa ya membuat nanti suatu karya ilmiah yang tentunya menggunakan metode ilmiah ya. Jadi untuk manfaat penugasan atau penelitian ya, ini biasanya uraian tentang hasil karya ilmiah apa yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penugasan atau penelitian. Nah, bab 2 ada kerangka teori. Nah, ini biasanya ada landasan teori ya. Jadi artinya teori apa saja yang terkait pada apa yang kita teliti atau yang kita diberikan tugas ya. Tugasan kita apa? Nah, contoh misalkan tadi kan ada ini tentang penelitian atau investigasi di Forest Orchid ya. Nah, tentu di dalam di dalam landasan teori tentu harus ada yang namanya orchid apa gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya kan anggrek gitu ya, itu apa dan sebagainya, itu tentu ada teori seperti itu ya. Harus ada kata-kata itu minimal gitu ya. Dan lain sebagainya yang terlibat dalam penugasan atau penelitian. Dan juga ada hipotesis penelitian atau penugasan. Ini adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti ya. Yang namanya hipotesis kan itu kan dugaan sementara ya. Saya juga asumsi ya. Kemudian ada pengujian hipotesis. Ini uraian pemaparan data. Nah, tentu yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau penugasan di lapangan ya. Untuk menguji apakah data yang didapat itu memang mendukung hipotesis yang tadi sudah kita buat, seperti itu ya. Nah, kemudian ada bab 3 metode penugasan atau penelitian. Ini bagaimana metodenya, caranya ya. Tadi bisa dengan penyelidikan, investigasi ya. Kemudian juga akan bertanya. Jadi contoh nanti kalian misalkan di Forest Orchid bertanya tentang misalkan latar belakangnya apa, sejarahnya apa, tentang apa itu orchid, jenisnya apa saja, kemudian tempat ini asalnya atau sumbernya ataupun biayanya begitu ya. Bagaimana bisa ditanyakan semua itu ya. Itu yang jelas menjadi penugasan proyek ya oleh peserta didik tersebut. Jadi dari penugasan ini jenisnya kan ada tujuan dasarnya, tempatnya, pelaksanaan penelitian di mana, kemudian tujuan umumnya apa ya, sifat-sifat masalahnya apa gitu ya, dan ruang lingkup pengujiannya juga apa. Kemudian ada populasi. Nah ini tentu ya populasi dan sampel penelitiannya ya. Jadi kalau di Forest Orchid tentu kita nanti dicatat tuh ya populasinya. Kan kalau menurut teori itu adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti ya. Nah, itu populasi, sedangkan sampel itu kan sebagian dari subjek penelitian yang akan dijadikan penelitian ya. Nah itu nanti bisa berkomunikasi dengan pembimbingnya masing-masing, silakan untuk para peserta didik ya. Kemudian juga ada jenis sumber dan teori pengumpulan data ini bagaimana ya. Nah, jadi
ini merupakan uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan datanya bagaimana ya? Ini tentang penjelasan bagaimana cara pengolahan serta menganalisis data penelitian itu dilakukan. Nah, kemudian bab 4 biasanya itu pembahasan ya, penugasan atau penelitian ini. Biasanya ada gambaran umum tentang objek penugasan atau penelitian. Nah, ini diuraikan ya. Silakan. Kemudian deskripsinya. Uraian hasil penelitian berdasarkan data yang memang diperoleh dari lapangan. Itu dibahas semuanya ya. Kalau secara teori, jadi dalam buku-buku sumber atau daftar pustaka, misalkan ada yang namanya anggrek A, ini sekian, bening uraiannya. Nah, di lapangan itu bagaimana? Itu menjadi pembahasan ya di dalam biasanya bab 4 tentang pembahasan penugasan penelitian. Kemudian bab 5 ada penutup ya. Kemudian kesimpulan dari hasil penugasan atau penelitian ini. Kemudian juga ada sarannya bagaimana, dan yang terpenting lagi ada sumber bacaan ya, daftar pustaka itu. Dan juga ada lampiran. Nah, lampiran tadi sudah dijelaskan, disinggung. Ini bisa berupa foto, data, data-data yang diperoleh oleh kalian ya, selama misalkan meneliti atau menyelidiki. Kemudian juga bisa berbentuk video ya, itu untuk lampiran. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tentang format atau kerangka dari pelaporan hasil penugasan berbasis proyek ini. Nah, contoh yang lain juga tadi ini covernya ya, supaya sama. Nah, nanti kalian semuanya ini bisa diunduh atau di-download ya pada deskripsi ini nanti disediakan. Nah, itulah barangkali yang bisa saya jelaskan. Tentunya ini tentang langkah menyusun pelaporan hasil penugasan berbasis proyek ini ya, melalui pembelajaran tentunya berbasis proyek juga ya. Nah, ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh seluruh peserta didik ya, dan juga oleh Bapak Ibu guru ya, demi untuk para peserta didik dapat menyusun pelaporan hasil penugasan berbasis proyek ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.